Shalom, saya Tumpal Sihotang, lahir di Jakarta sebagai anak tunggal, hidup di tengah-tengah kota besar, ibu dari Islam, bapak yang dari Kristen tradisional. Mereka menikah dengan cara Islam, sehingga saya dibesarkan dari kekristenan yang tradisional. Yang penting jadi orang Kristen, tapi tidak merasakan kemenangan sebagai orang Kristen yang hakiki. Nah, dalam masa pencarian diri, ketika di SMA, saya mulai mengenal minuman keras, mulai mengenal rokok sejak dari SD, karena bapak saya perokok berat dan saya kalau diasepin di rumah, maka dari SD saya mulai merokok. Dikasih kebebasan merokok di rumah ketika SMA kelas 1. Nah, dengan minuman keras saya mulai menikmati masa pencarian diri saya, karena ketika saya mabuk saya punya keberanian untuk ngebut, untuk berantem, dan saya belajar ilmu bela diri, silat, sampai saya mencoba mencari ilmu kebal di kampung bapak saya Palulitan. Puji Tuhan tidak sampai ketemu dengan amang guru saya yang bisa kasih ilmu kebal, sehingga saya sampai tidak punya ilmu kebal itu. Nah, ketika saya masa pencarian diri itu, dengan ngebut, dengan berantem, dengan minum-minuman keras, sampai akhirnya saya berjumpa dengan seorang pemuda Ambon bernama Peter Latumahina. Dia melayani saya. Dia memperkenalkan siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, sampai pada titik ayat 1 ayat 9. Ketika saya mengaku dosa saya menyadari siapa diri saya. Sebelum saya ketemu dengan Peter Latumahina, saya menemukan satu hati yang damai sejahtera dan sukacita yang tidak pernah saya temukan selama itu. Sampai akhirnya untuk menjaga rasa damai sejahtera itu di tahun 83, saya mulai aktif di Persekutuan Doa Yosua, Persekutuan Doa Pemuda di bawah JPPII. Saya jadi supirnya Pak Sem Sikitari, buat pelayanan kemana-mana. Saya aktif di Persekutuan Doa. Saya ngajar sekolah minggu tahun 84 bulan Januari. Disitulah saya baru mengerti Alkitab. Ketika saya ngajar sekolah minggu di GPB Efata, Jakarta Selatan, saya baru mengerti Alkitab, dan tanpa saya sadari, saya sekolah Alkitab malam hanya untuk mengisi waktu, ingin tahu Alkitab lebih dalam lagi. Di luar pemikiran dan di luar rencana saya, karena saya tidak pernah ingin jadi seorang guru atau seorang pendeta, karena sekolah teologi akan jadi pendeta. Tahun 85 saya pergi ke sekolah teologi di I3 Batu Malang. Disitulah saya baru mulai belajar lebih dalam lagi apa itu arti melayani Tuhan. Tahun 88 ditempatkan saya di Sintang, di sebuah tempat di pedalaman, tidak ada listrik, tidak ada media komunikasi, makan pagi cukup dengan daun singkong rebus dengan cabai ditumbuk lalu dicampur dengan kecap. Rasanya nikmat luar biasa, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemampuan luar biasa yang Tuhan berikan pada saya. Disitulah saya baru menemukan arti hidup yang luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera ketika Tuhan tempatkan saya pelayanan di pedalaman. Jadi saya mulai dari situ, saya mulai mengerti melayani Tuhan tidak ada susahnya. Melayani Tuhan bukan karena materi, tapi karena ada damai sejahtera di hati, ada sukacita, ada hikmat Tuhan, ada kemampuan yang Tuhan berikan di luar kemampuan kita secara pribadi. Saya anak tunggal yang tidak pernah hidup dengan kesusahan, tapi pada waktu di Kalimantan Barat nampak secara fisik ada kesusahan karena tidak ada listrik, tidak ada televisi, makan dengan daun singkong rebus, dengan kecap, dengan sambal, ketemu supermi, ketemu sarden, barang mewah.
tapi saya menemukan damai sejahtera. 3 bulan saya di Merak itu, saya menemukan satu suasana hati yang penuh berkelimpahan. Baru saya sadari betapa indahnya melayani Tuhan. Baru saya mengerti damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Itulah yang menguatkan saya masuk dalam dunia pelayanan. Baru saya mengerti, oh ini indahnya melayani Tuhan. 3 bulan saya di pedalaman, dipindah ke kota Kabupaten Sintang. Saya mengajar bahasa Inggris di SD. Mulai saya dikasih karunia sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai pembimbing. Dan saya bersyukur ketika 2020 kemarin saya ke Kalimantan, anak-anak murid saya sudah ada yang doktor, sudah ada yang jadi pendeta, dan luar biasa yang saya lihat akibat dari Tuhan izinkan saya mengajar di SMP Immanuel Sintang. Dan itulah satu sukacita yang luar biasa yang saya lihat ketika saya melayani Tuhan. Walaupun secara harta saya tidak berkelimpahan, tapi hati ini penuh sukacita berkelimpahan dan merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saya tinggal di Sidoarjo dan Tuhan cukupi segala apa yang saya perlukan. Ketika saya masih kecil, saya hidup dalam berkelimpahan karena orang tua yang mencukupi kehidupan saya tidak merasakan satu hati yang penuh sukacita dan sejahtera ketika bapak saya katakan bahwa kalau kamu nanti ke sekolah teologi, rumah ini, apa yang saya punya adalah milik kamu. Saya bilang bapak saya, Pak, saya nggak perlu harta bapak. Saya cukup dari apa yang Tuhan berikan, karena apa yang Tuhan berikan bisa membawa saya sukacita dan damai sejahtera. Bukan saya sombong, tapi karena saya sudah menemukan satu nilai rohani, hidup bukan karena harta, tapi dari hati yang penuh berkelimpahan dari Tuhan. Akibat pelayanan dari seorang pemuda yang namanya Peter Latumahina, memperkenalkan siapa Yesus dalam kehidupan saya menemukan arti itu. Sampai sekarang saya bisa bersyukur, bisa ketemu dengan beliau, dan saya bisa melihat campur tangan Tuhan di tengah-tengah masalah kehidupan yang saya alami. Semua saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan saya melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan sejahtera, walaupun Tuhan izinkan saya selalu melalui pedalaman Kalimantan Barat, sampai berizinkan saya membuka sekolah teologi di pedalaman untuk masyarakat pemuda Iban di sana, di daerah Senaning, di Sintang. Dan bersyukur 5 Agustus kemarin mereka diwisuda angkatan pertama dengan gelar SPD. Dan bersyukur juga Tuhan tolong saya bisa punya gelar MPD, bukan karena saya bangga dengan S2, tapi Tuhan lengkapi saya untuk bisa mendidik anak-anak di pedalaman. Mereka bisa punya SPD linear dengan gelar saya MPD. Dan itulah yang saya rasakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat lebih indah dari apa yang dunia buat. Karena damai sejahtera yang Allah berikan tidak seperti yang dunia berikan, yang memampukan saya naik motor di pedalaman, lewat hutan lindung, lewat apapun yang saya hadapi, semua membuat saya sukacita, walaupun medannya sangat berat, yang memampukan saya melihat campur tangan Tuhan. Sudah lama saya bertanya, kenapa ada misionaris datang ke Indonesia dari negara maju, dari Eropa, dari Amerika, mereka mau tinggal di pedalaman yang masih primitif, mereka kuat menghadapi semua itu. Ternyata Tuhan kasih pengalaman kepada saya bisa tinggal di pedalaman juga penuh sukacita dan sejahtera, dan Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Itu semua karena bukan saya mampu, tapi Tuhan yang memampukannya. Sesuai dengan janjinya, ketika saya melayani Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Iblis hanya bisa kasih kepuasan, tapi dia tidak bisa memberi damai sejahtera dalam hati manusia. Jadi ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup kita, maka saya punya pemikiran manusia bisa menemukan dirinya dengan baik dan benar kalau dia telah menemukan Yesus Kristus dengan baik dan benar. Maka hati yang beri ucapan syukur dan penuh sukacita dan sejahtera itu yang memampukan kita menjadi orang Kristen yang dibenarkan, bukan karena kita benar, tapi dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus.